Metode pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran. Metode secara harfiah berarti cara. Dalam pengertian umum, metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Kata pembelajaran berarti segala upaya yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik. Jadi, metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik dalam upaya untuk mencapai tujuan. Tujuan metode pembelajaran. Tujuan utama dari metode pembelajaran adalah membantu mengembangkan kemampuan individu siswa agar mampu menyelesaikan masalah. Macam-macam metode pembelajaran. 1. Metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan penyajian materi melalui penjelasan lisan oleh seorang guru kepada peserta didiknya. Dalam hal ini biasanya guru memberikan uraian mengenai topik tertentu di tempat tertentu dan dengan alokasi waktu tertentu. Metode ini adalah sebuah cara melaksanakan pembelajaran yang dilakukan guru secara monolog dan hubungan satu arah. Aktivitas peserta didik dalam pembelajaran yang menggunakan metode ini hanya menyimak sambil sesekali mencatat. 2. Metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada peserta didik dan dapat pula dari peserta didik kepada guru. Metode ini dimaksudkan untuk merangsang berpikir dan membimbing peserta didik dalam mencapai kebenaran. Pada hakikatnya, metode tanya-jawab berusaha menanyakan apakah murid telah mengetahui atau belum tentang fakta-fakta tertentu yang sudah disampaikan oleh guru. Dalam hal lain, guru juga bermaksud ingin mengetahui tingkat-tingkat proses pemikiran peserta didik. Melalui metode tanya-jawab, guru ingin mencari jawaban yang tepat dan faktual. 3. Metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara penyampaian pelajaran di mana guru bersama-sama peserta didik mencari jalan pemecahan atas persoalan yang dihadapi. Atau dengan kata lain, metode diskusi merupakan salah satu cara mendidik yang berupaya memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih, yang masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. Metode ini bertujuan untuk tukar-menukar gagasan, pemikiran, informasi atau pengalaman di antara peserta, sehingga dicapai kesepakatan pokok-pokok pikiran atau gagasan kesimpulan. 4. Metode diskusi kelompok. Sama seperti metode diskusi kelompok adalah pembahasan suatu topik dengan cara tukar pikiran antara dua orang atau lebih dalam kelompok-kelompok kecil yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode ini dapat membangun suasana saling menghargai perbedaan pendapat dan juga meningkatkan partisipasi peserta yang masih belum banyak berbicara dalam diskusi yang luas. 5. Metode demonstrasi.
Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan yang sedang disajikan. Metode ini biasanya diaplikasikan dengan menggunakan alat-alat bantu pembelajaran seperti benda-benda miniatur, gambar, perangkat alat-alat laboratorium, dan lain-lain. 6. Metode permainan. Metode permainan atau games populer dengan sebutan pemanasan atau icebreaker. Arti harfiah icebreaker adalah pemecahan es. Jadi, arti pemanasan dalam proses belajar adalah pemecahan situasi kebekuan pikiran atau fisik peserta didik. Permainan juga dimaksudkan untuk membangun suasana belajar yang dinamis, penuh semangat, dan antusiasme. Karakteristik permainan adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serta serius tapi santai. Permainan digunakan untuk penciptaan suasana belajar dari pasif ke aktif, dari kaku menjadi gerak, dan dari jenuh menjadi semangat. 7. Metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok ialah upaya saling membantu antara dua orang atau lebih, antara individu dengan kelompok lainnya dalam melaksanakan tugas atau menyelesaikan problema yang dihadapi, dan menggarap berbagai program yang bersifat prospektif guna mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Berhasil tidaknya kerja kelompok bergantung pada beberapa faktor, yakni guru, pemimpin kelompok, kemauan masing-masing anggota kelompok, hubungan sosial antara anggota kelompok, dan tingkat kesukaran tugas tersebut. 8. Metode karya wisata. Metode karya wisata adalah metode dalam proses pembelajaran. Peserta didik perlu diajak keluar sekolah untuk meninjau tempat tertentu atau objek yang mengandung sejarah. Hal ini bukan rekreasi, tetapi untuk belajar atau memperdalam pelajarannya dengan melihat langsung atau kenyataan. Dengan kata lain, metode karya wisata adalah cara pembelajaran yang dilaksanakan dengan mengajak peserta didik ke suatu tempat atau objek yang bersejarah untuk mempelajari atau meneliti sesuatu. 9. Metode latihan. Metode latihan atau drill yaitu suatu cara menyampaikan materi pelajaran untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Selain itu, metode ini dapat digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Penggunaan metode latihan dalam proses pembelajaran diantaranya: A. Peserta didik dapat memperoleh kecakapan motorik seperti menulis, menghafalkan huruf, membuat, dan menggunakan alat-alat. B. Dapat memperoleh kecakapan mental seperti dalam perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, tanda-tanda atau simbol, dan sebagainya. C. Dapat membentuk kebiasaan dan menambah ketepatan dan kecepatan pelaksanaan. 10. Metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik melakukan percobaan untuk membuktikan sendiri suatu pertanyaan atau hipotesis yang dipelajari. Pada prinsipnya, metode eksperimen merupakan serangkaian percobaan yang dilakukan eksperimenter di dalam laboratorium atau ruangan tertentu. 11. Metode praktek lapangan. Metode praktek lapangan bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya. Kegiatan ini dilakukan di lapangan, yang bisa berarti di tempat kerja maupun di masyarakat.
Keunggulan metode ini adalah pengalaman nyata yang diperoleh langsung dan dirasakan oleh peserta, sehingga dapat memicu kemampuan peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya.